Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Genzi Pupuk Organik yang beranggota saya Azwar Sodri, dan di sebelah kiri saya Muhammad Dedi Nur Atiyah, di sebelah kanan saya, Ponidia Azila, dan selanjutnya Muhammad Faisal, dan di ujung Rahmat Arif. kami akan mempresentasikan cara pembuatan pupuk organik atau pupuk subur dengan menggunakan kohe kambing. Saksikan terus video kami sampai selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama-tama siapkan kotoran kambing atau kohe kambing yang akan kita fermentasikan menjadi pupuk subur. Untuk kotoran kambingnya kita secukupnya saja. Kali ini kami hanya membuatnya sedikit, jadi hanya menggunakan plastik. Jadi untuk langkah pertama, siapkan kotoran kambing secukupnya. Dan untuk selanjutnya, Siapkan air, E4, dan molase. Lalu masukkan air E4 ini sebanyak 1 tutup botol ini ke dalam air. Selanjutnya kita akan menambahkan 1 tutup botol molase ke dalam air. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari 1 tutup botol molase dan E4, boleh, malah lebih bagus. Dan apabila teman-teman kurang memasukkannya dari 1 tutup botol ini ke dalam air, kami tidak menyarankan. baik teman-teman, jika air molase dan E4 sudah dimasukkan ke dalam sini, maka langkah selanjutnya kita aduk hingga rata sampai larut. setelah sudah dipastikan larut, langkah selanjutnya adalah tuangkan kotoran kambing atau kohe kambing ke tempat jemuran. Kotoran kambingnya jangan sampai bertumpuk ya. Jadi kita harus memisahkan kotoran kambingnya agar tidak menumpuk. Karena saat penyiraman airnya kita harus merata dan harus kena semua. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menuangkan cairan molase dan E4 ke kohe kambingnya secara merata. Untuk alatnya yang sederhana boleh pakai ataupun saringan bisa dijadikan. Baik, jadi yang tadinya kohenya masih kering, sekarang sudah tersiram basah seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita bisa memasukkan ke tempat yang tertutup. Salah satunya contohnya seperti karung, kaleng cat, plastik, dan terpal. Intinya, disimpan ke tempat yang tertutup ya. Tujuannya adalah agar hasil ini menjadi maksimal. Langkah selanjutnya adalah ditutup, tetapi tidak boleh ditutup dengan rapat ya, karena di dalam kohe mentah ini terdapat kandungan gas. Jadi disarankan untuk memberi ruang udara untuk masuk ke dalam ember agar udara bisa keluar masuk di dalam ember ini dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan setelah 1 minggu, akhirnya saya balikin seperti ini.
Oh iya, setiap 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, kita balikin posisi embernya. Tujuannya, kalaupun ada air yang mengendap di bagian dasar embernya, itu perlahan turun dan membasahi kohe yang tadinya posisinya di atas, teman-teman. Dan setelah 3 minggu, sekarang kita coba buka apakah kohenya sudah ada perubahan. Ternyata aroma kohenya itu mulai tidak berbau, ditambah sedikit ada penyusupannya juga. Oh iya, setelah 3 minggu fermentasi, agar lebih maksimal lagi, kita lakukan penyiraman ulang seperti biasa menggunakan EM4 dan molase. Dan dosis EM4 sama molasenya untuk penyiraman yang kedua kali ini, saya menggunakan dosis yang sama. Artinya, sama-sama 1 tutup botol molase dan EM4 untuk per 1 liter airnya. Dan untuk penyiraman yang kedua kali ini, saya cukup menyiramnya di atasnya seperti ini. Tidak harus bertahap atau tidak harus ditumpahin terlebih dahulu ya teman-teman. Yang penting posisi embernya itu 1 minggu sekali atau 10 hari sekali kita balikin seperti ini. Tapi kalau proses fermentasinya menggunakan tempat atau wadah yang tidak mungkin kita bisa bolak-balik, saran saya melakukan penyiraman yang kedua kalinya itu secara bertahap, seperti yang saya lakukan di penyiraman pertama. Nah, setelah kurang lebih 2 bulan masa fermentasi, biasanya kohenya itu sudah matang atau sudah siap digunakan. Dan tanda-tanda fermentasi di kohe itu sudah jadi atau sudah matang yang umum dan mudah kita ingat adalah: yang pertama, aromanya itu sudah tidak berbau sama sekali. Terus, yang kedua, kalau kita hancurin atau kita tekan-tekan seperti ini, itu mudah hancur dan teksturnya itu sudah seperti tanah. Dan yang ketiga, sudah tidak ada hewan-hewan yang bersemayam di kohenya. Karena biasanya kalau kohe kambing kan baru setengah matang itu banyak hewan-hewan yang memakan atau yang mengisap sari kohenya itu sendiri dan bersemayam di tumpukan kohenya. Nah, kalau kohenya sudah jadi seperti ini, sebelum kita menggunakannya, kita jemur terlebih dahulu atau kita angin-anginkan terlebih dahulu. Tujuannya agar uap panas dan kandungan air yang masih tersisa dalam kohenya itu benar-benar hilang ya teman-teman. Jadi kita harus angin-anginkan terlebih dahulu, minimal 1 hari, atau bisa juga kalau kadar airnya sudah tidak terlalu banyak. Sambil kohenya diangin-anginkan, kita bisa proses penghancuran atau proses pengayakan dengan cara ditekan-tekan atau diremas-remas, atau bisa juga dengan cara diinjak-injak seperti ini. Namun cara ini adalah cara sederhana ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita injak-injak dan setelah kita remas-remas seperti ini, kita mulai melakukan pengayakan karena sudah banyak yang hancur. Untuk alat pengayaknya, saya menggunakan alat seadanya, menggunakan basic seperti ini. Dan untuk kohe yang masih kadar airnya tinggi dan masih menggumpal seperti ini, kita jemur lagi. Oh iya, sebetulnya kalau kohe yang difermentasinya sudah jadi dan sudah diangin-anginkan, meskipun bentuk kohenya itu masih utuh tanpa kita ayak atau tanpa kita haluskan, itu sudah bisa digunakan atau sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Baik itu sebagai pupuk susulan atau campuran media tanam, atau yang sering digunakan sebagai pupuk dasar tanaman. Dan sebaliknya, meskipun kohenya sudah dihancurin atau sudah dihaluskan seperti ini, kalau belum difermentasikan dan kalau belum benar-benar lama atau benar-benar lapuk kohenya, itu belum bisa digunakan karena masih mengandung jamur-jamur patogen yang berbahaya untuk tanaman kita ya teman-teman. Setelah diayak dan menjadi halus dan lembut, maka saatnya untuk memasukkan ke dalam packaging dan siap untuk dijual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.